Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih, semoga kita berada dalam keadaan sehat saja. Dan renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 6 Mei 2022 dengan judul Engkau akan mengingat caramu yang jahat. Ayatnya di dalam Yeskiel 36 ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila seia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milikmu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya. Demikian bagimu. Selamatkanlah aku kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Bukan hanya pada permulaan kehidupan umat beragama yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju ke surga, ia harus dibarui. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu, harus ada jangkauan yang terus-menerus dari hati kita terhadap Allah. Suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh, yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan iman. Semakin dekat kita datang kepada Kristus, dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu, dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Orang yang dianggap suci oleh surga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kekejian, kejahatan, tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kelak kita akan mengingatnya. Dan pada saat kita mengingat itu, bila mana kita sudah berada di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang memuakkan, yang membuat kita merasa malu oleh sebab penolakan-penolakan kita kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita datang dengan penuh kerendahan hati, membiarkan kita hidup dan jiwa kita dituntun oleh-Nya, dan memohon oleh karena kelemahan kita, maka Ia akan menguatkan untuk dapat mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dalam melakukan segenap kehendak dan peraturan-peraturannya yang menuntun kehidupan kita untuk semakin dikuduskan. Dan setiap kali kita semakin dekat kepada Tuhan, maka akan semakin tampak jelaslah tabiat-tabiat yang tidak berkenan kepadanya, yang membuat kita akan semakin jauh daripada kehidupan yang lama. Dan biarlah itu akan membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Semoga hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami manusia. Di dalam keberdosaan kami, dalam segenap kelemahan-kelemahan, Engkau tetap memanggil dengan penuh kelemah lembutan, supaya kami dapat disempurnakan kembali, diubahkan, dan menjauh daripada segenap kejahatan-kejahatan kami. Ya Bapa, semoga kasih Tuhan akan menuntun kami dan memberikan roh kerendahan hati, supaya kami dapat menyadari dan akan melihat bagaimana kejahatan itu sangat mengerikan dari pandangan kerohanian.
Tuhan, tolonglah kami ya Bapa hari ini untuk tetap hidup bersama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu Tuhan dimanapun berada, baik di pedesaan, di perkotaan, dalam semua aspek pekerjaan yang dilakukan, yang mengusahakan tanah kebun, demikian juga yang berada di tengah lautan di dalam nelayan, demikian juga ya Bapa sebagai pedagang, dan bahkan yang bekerja di kantoran dalam usaha-usaha dan apa saja yang dilakukan umat-Mu, turut campur untuk membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Memberkati umat-Mu Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Juga terkhusus bagi orang-orang tua, hamba-Mu senantiasa mengingat, berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjadi penghibur, kekuatan bagi mereka. Bertambahkan juga ya Tuhan panjang umur kesehatan, terutama untuk mereka tetap setia dan berbahagia dalam melakukan dan menikmati masa tua berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun, Tuhan juga hadirkan kiranya panjang umur bagi mereka, terutama Engkau akan isi dengan damai sukacita yang datangnya daripada-Mu. Bapa, semoga umat-Mu Tuhan merasakan akan berkat-berkat ini bagi kami pada hari ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.